Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Saya boleh bersyukur kembali di dalam renungan kita pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan, di pagi hari yang baik ini. Kami boleh bersyukur senantiasa karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan bimbing hamba-Mu dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Saya akan baca untuk kita semua. Pak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengatakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hari ini kita belajar tentang melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya berharap kita semua jemaat Tuhan yang sudah di dalam Tuhan, kita boleh mengoreksi setiap hati kita, termasuk saya juga sebagai hamba Tuhan, dan kita semua. Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa? Atau jangan-jangan bahwa kita sama sekali tidak mengerti apa kehendak Bapa itu sendiri. Jangan sampai kita semua tidak dikenalnya pada saat dia memanggil kita nantinya. Oleh karena itu, saya ingin memastikan kita untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk terus membuka Alkitab di rumah, ya, dan terus terang di hadapan Tuhan dalam pergumulan secara pribadi dalam doa kita. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana mengenal atau melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak-tidaknya ada 3 hal yang kita mau pelajari dalam bagian ini. Yang pertama, bagaimana mengenal dan melakukan kehendak Bapa. Yaitu yang pertama, mempelajari Alkitab secara keseluruhan atau komprehensif. Ya, sehingga apa? Sehingga seseorang dapat mengenal firman Tuhan secara menyeluruh, tidak sebagian saja atau hanya ambil bagian saja lalu kita lupakan bagian yang lainnya. Tentu Alkitab secara keseluruhan kita harus belajar sehingga kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Sehingga kita mengenal firman Tuhan secara menyeluruh. Bukan asal comot saja, ambil bagian ini lalu khotbahkan, ambil bagian itu lalu kita sharingkan. Tidak seperti itu. Kita harus terus belajar secara menyeluruh. Apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ada kehendak Allah yang dinyatakan secara hurufiah atau secara gamblang atau secara tertulis, misalnya 10 hukum Taurat, ya. Tapi ada pula secara prinsip itu tidak tertulis, tetapi itu secara prinsip berlaku secara umum atau secara etika, yaitu tidak ada satupun ayat dalam Alkitab dilarang merokok misalnya. Tetapi di dalam firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam bagian firman Tuhan. Misalnya dalam 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Di situ dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Benar. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatunya berguna. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan, ya, diri sendiri, ya, atau ya membenarkan diri sendiri, tetapi setiap orang mencari keuntungan orang lain
atau kepentingan orang lain. Jadi kita melihat di dalam bagian ini bahwa ada firman Tuhan yang ditulis secara hurufiah, secara gamblang, ya, tetapi ada juga firman Tuhan yang ditulis secara prinsip, yaitu kita boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak membenarkan diri kita. Alkitab tidak mencatat kok, tetapi kita seringkali membenarkan diri kita, melakukan banyak hal. Itu baru satu contoh. Banyak hal yang lainnya, ya. Apakah orang Kristen tidak boleh minum minuman keras? Tentu di dalam Alkitab secara gamblang dicatat, ya. Walaupun kita melihat bahwa prinsip seperti ini banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan sehingga tidak mengerti kehendak Tuhan. Ini yang pertama, yaitu belajar Alkitab secara keseluruhan. Jangan hanya bagian-bagian tertentu saja untuk membenarkan diri kita, atau menyerang orang lain, atau mengintimidasi orang lain dengan ayat-ayat yang kita pakai. Tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, yaitu ketaatan. Kunci mengalami kehendak Tuhan, seperti Yesus katakan ayat 21. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita melihat di sini perlu ketaatan. Jangan sampai kita tidak taat di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita taat di hadapannya. Kita mau melakukannya. Ini yang kedua, yaitu ketaatan sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh. Yang ketiga, dengan berdoa senantiasa. Ya, banyak berdoa, bersekutu di dalam firman-Nya setiap hari. Ya, sehingga ini melatih kepekaan kita, melatih kepekaan rohani kita. Ya, sehingga Sehingga dengan berdoa, ya, kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, kita melihat di dalam bagian ini prinsip-prinsip yang harus kita lakukan untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, terus belajar kebenaran firman Tuhan, terus taat di hadapannya, taat melakukan apa yang menjadi perintahnya. Lakukan itu segera, jangan ditunda. Dan yang terakhir adalah kita terus berdoa. Kita terus bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Pakai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.